sama aku Andini yang memberikan info menarik seputar wisata, kuliner, hingga budaya yang ada di Indonesia. Masih di Sumatera. Sekarang aku mau ajak Opal ke Sumatera bagian barat daya. Kota ini dijuluki sebagai Bumi Rafflesia. Ada yang udah bisa tebak? Ya, bener banget, Bengkulu. Nah, bagi Opal yang memiliki rencana untuk berlibur ke Provinsi Bengkulu, tidak perlu khawatir karena destinasi wisata yang ada di dalamnya sangat menarik. Ini dia 5 wisata Bengkulu yang wajib Opal kunjungi. Provinsi Bengkulu hanya memiliki 2 gunung Opal, yaitu Bukit Daun dan Bukit Kaba di Kabupaten Rejang Lebong yang ditanami sayur dan buah-buahan segar. Dari kedua gunung tersebut adalah Bukit Kaba yang lebih populer karena terkenal ramah untuk pendaki pemula. Tempat ini sangat diminati wisatawan Opal, terutama yang menyukai trekking dan mendaki gunung. Bukit ini terletak di Desa Sumber Urip, Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu. Bukit Kaba ini berada pada ketinggian 1938 mdpl dan masuk ke dalam wilayah Taman Wisata Alam yang menjadi area perlindungan bunga Rafflesia arnoldi. Puncak gunung ini dihiasi dengan 2 buah kawah yang masing-masing berwarna hijau dan putih kecoklatan. Pemandangan tersebut akan membuat siapapun berdecak kagum dan bersyukur atas ciptaan Tuhan yang begitu indah. Di sini terdapat 2 buah jalur yang dapat Opal tempuh untuk mencapai puncaknya. Jalur pertama menyuguhkan pemandangan hutan lebat yang penuh semak belukar dengan jurang di kanan dan kirinya. Sedangkan untuk yang jalur kedua telah dikeraskan dengan menggunakan aspal Opal. Untuk waktu tempuh dari pos pendakian menuju puncak adalah 2-3 jam perjalanan. Nah, selain menikmati panorama yang ditawarkan dari atas puncak, jika Opal beruntung, kamu bisa bertemu dengan gerombolan si Amang yang hidup bebas di dalam hutan. Dan juga, Opal bisa nih merasakan suasana romantis jika kalian memutuskan untuk berkemah di sana. Karena di kawasan tersebut akan terlihat jelas cahaya ribuan bintang di gelapnya langit malam Opal. Oh iya, jangan ketinggalan ya untuk mengabadikan cantiknya sunset di Bukit Kaba. Selanjutnya ada Benteng Marlborough, adalah sebuah benteng terbesar di Asia. Benteng ini mulai didirikan dengan membutuhkan waktu selama 5 tahun Opal, yaitu pada tahun 1714 sampai 1719. Bangunan tersebut merupakan peninggalan keluarga yang berasal dari Inggris pada zaman kolonial. Sampai sekarang pun benteng ini masih dikelola dan didatangi oleh banyak pengunjung lokal maupun mancanegara, khususnya yang berasal dari negara Inggris. Benteng ini berlokasi di Jalan Benteng, Kelurahan Kebun Keling, Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu. Jika ingin mengetahui sejarah, sangat banyak sekali cerita yang bisa kita ambil. Salah satunya adalah sejarah dari Benteng Marlborough. Benteng ini dibangun dari penjajahan Inggris untuk menghalangi kolonial Belanda yang masuk di daerah barat Bengkulu. Hal ini dilakukan agar penjajah Inggris tidak kehilangan hasil curian mereka, yaitu rempah dari Indonesia ke tangan Belanda Opal. Daya tarik pertama yaitu adanya pertahanan di tempat yang satu ini. Benteng ini dipakai ketika ada peperangan yang terjadi pada zaman dahulu, sehingga wajar apabila pengunjung akan melihat parit di sekeliling bangunan. Sebelum masuk ke kawasan benteng ini, para pengunjung akan disambut dengan pemandangan parit yang dipakai untuk alat utama pertahanan ketika perang Opal. Walaupun benteng ini pernah dibakar, peninggalan-peninggalan semasa kepemimpinan Inggris dan Belanda di Benteng Marlborough masih tetap terjaga loh Opal sampai sekarang. Dengan posisinya yang menghadap ke arah laut, benteng ini dapat menjadi tempat yang tepat nih untuk Opal menikmati sore hari atau dapat juga mengabadikan momen bersama keluarga. Wisatawan yang berkunjung ke benteng ini akan dikenakan tiket masuk sebesar Rp5.000 aja. Cukup murah kan? Nah, di sana juga Opal bisa mengenal sejarah Bengkulu. Bangunan bersejarah ini buka pada jam 8 pagi hingga jam 6 sore waktu Indonesia Barat. Danau Dendam tak sudah terletak di Desa Dusun Besar, Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu.
Kawasan Danau Dendam Tasuda ini merupakan tempat yang belum banyak tersentuh sehingga masih terjaga kealamiannya Mopal. Tapi pasti Mopal penasaran kan kenapa sih namanya Danau Dendam Tasuda? Nama Danau Dendam Tasuda ini terdengar tidak seperti nama danau pada umumnya kan? Terkait nama danau ini ada dua versi cerita yang berkembang di masyarakat. Asal-usul nama danau ini, versi cerita pertamanya ialah mengenai pasangan yang melompat ke danau setelah hubungannya tidak direstui oleh orang tuanya. Dan konon katanya mereka berdua berubah menjadi lintah dan masih hidup di dalam danau supaya dapat membalaskan dendam atas segala kegagalan cintanya. Versi cerita kedua adalah pemerintah Belanda yang datang ke Indonesia. Saat melihat danau tersebut, pemerintah Belanda ingin membuat dam atau bendungan untuk menampung air banjir. Namun pembangunan dam itu terbengkalai dan tidak terselesaikan Mopal. Jadi banyak yang mengatakan bahwa nama Dendam Tasuda itu berasal dari pembangunan dam yang tidak terselesaikan. Danau Dendam Tasuda merupakan kawasan yang sudah berstatus sebagai cagar alam sejak tahun 1936. Danau ini berada di wilayah seluas kurang lebih 577 hektar, memiliki suasana yang asri dan hijau sejauh mata memandang. Kawasan danau dapat menjadi tempat bersantai sambil menikmati kuliner khas Bengkulu seperti kue perut pinai, lempuk durian, dan menyeruput kopi di warung sekitar danau Mopal. Bagian danau yang menjadi favorit pengunjung adalah daerah pinggir jalan besar. Masyarakat sekitar menjadikan Danau Dendam Tasuda ini sebagai tempat untuk menikmati sunrise juga Mopal. Destinasi selanjutnya yaitu ada Pantai Panjang. Jika kalian berkunjung ke Bengkulu, jangan lewatkan mengunjungi sebuah pantai yang berada di 3 kecamatan. Ya, pantai ini saking panjangnya berada di Kecamatan Ratu Agung, Kecamatan Teluk Sagara, dan Kecamatan Ratu Samban. Oleh karena itulah dikenal dengan nama Pantai Panjang. Dari pantai tersebut bisa mencapai 7 km dan lebarnya yang mencapai 500 meter Mopal. Pantai ini memiliki pemandangan yang menawan. Pesonanya makin terlihat jelas ketika air laut sedang surut, karena Mopal dapat melihat hamparan pasir putih yang sangat lembut. Di sini juga banyak banget aktivitas yang bisa Mopal lakukan loh, seperti bermain voli pantai, surfing, main ATV, berkeliling menggunakan delman, ataupun naik sepeda. Oh iya, jangan juga lupakan untuk menikmati sunrise ataupun sunsetnya yang indah. Untuk fasilitasnya jangan khawatir karena sudah tersedia lengkap di pantai ini. Pantai ini dibuka 24 jam, jadi Mopal bebas datang kapanpun. Untuk tiket masuk ke pantai ini gratis Mopal, hanya membayar parkirnya aja. Nah, buat kamu yang datang dari luar kota Bengkulu, di sekitar Pantai Panjang ini sudah tersedia beberapa penginapan atau cottage. Lengkap banget kan? Selain menikmati keindahan pantainya yang memukau serta mencoba wahana permainan yang ada, Mopal juga dapat nih menyaksikan Festival Pantai Panjang. Festival ini sudah menjadi agenda tahunan dari lokasi wisata yang satu ini. Event yang akan diselenggarakan biasanya lomba kreasi pasir, lomba foto, vlog, voli pantai, surfing competition, dan masih banyak lagi. Seru banget kan Mopal? Yang terakhir nih ada air terjun Tri Muara Karang Mopal. Air terjun ini merupakan salah satu air terjun tertinggi yang berada di Provinsi Bengkulu. Ketinggian air terjun ini mencapai hingga 100 meter. Air terjun Tri Muara Karang berada di Desa Blitar Seberang, Kecamatan Selindang Klingi, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Di tempat ini setiap wisatawan akan mendapatkan hidangan pemandangan alam khas pegunungan yang sangat indah. Selain itu, di sepanjang jalan menuju air terjun, Mopal juga akan melihat perkebunan sayur yang ada dan juga perkebunan kopi. Selain pemandangan air terjun, di lokasi ini juga terdapat sumber air panas yang disebut dengan Lubuk Pemandian Air Panas, yang konon katanya tempat pemandian ini adalah tempat pemandian dewa, Goa Sarangwalet, dan juga Goa Kelawar Kalong. Dan objek wisata ini terkesan sangat unik Mopal karena memiliki 3 objek wisata dalam satu tempat. Nah, untuk daya tarik lainnya yaitu kalian akan disuguhkan 3 aliran air terjun yang mempesona. 3 aliran air terjun di sini memiliki suhu yang berbeda-beda. Air terjun yang pertama memiliki suhu yang biasa saja, tidak terlalu panas dan tidak dingin. Serta yang kedua dengan suhu yang sangat dingin, sedangkan yang ketiga memiliki suhu yang begitu panas Mopal yang katanya akan menjadi pereda rasa dingin.
Inilah salah satu keunikan di air terjun Trimura Karang yang membuat para pengunjung betah dan nyaman berlama-lama di sana. Ditambah lagi, aksesibilitas yang mudah, berada tidak jauh dari jalan raya menjadikan tempat ini semakin menarik dan layak untuk dikunjungi. Pengelola telah menentukan jam operasional wisata air terjun ini, bukannya setiap hari dari pagi hingga sore pukul 7 pagi hingga pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Untuk tiket masuknya dikenakan harga Rp3.000 per orangnya, dan untuk biaya parkir motor Rp5.000 dan mobil Rp10.000. Jadi itu dia Mopal, wisata yang wajib kalian kunjungi jika berlibur ke kota Bengkulu. Indah-indah banget kan? Jadi jangan lupa ya untuk tambahkan ke dalam daftar liburan kalian. Aku Anindi pamit, jangan lupa untuk di like, comment, and subscribe. See you on the next video, bye-bye!